Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan 3 ya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika sudut A 30 derajat dan AC-nya itu 12 cm. Hitunglah panjang AB dan BC. Oke, langkahnya kita buat dulu segitiganya. Ini anggap saja segitiga siku-siku ya. Nah, siku-sikunya di B, jadi sini B, kemudian sini A, sini C. Oke, sebentar ini. Oke, kemudian sudut A-nya 30 derajat. Kemudian panjang AC-nya 12 cm. Oke, kita mau mencari panjang AB ya. Jika AB berarti kita yang ini ya. Berarti kita bisa memakai sudut dari A. Kemudian kita mau mencari AB, berarti kita pakainya apa? Sin atau cos atau tan. Oke, jadi kalau sudut A 30 derajat, otomatis sudut C-nya adalah 60 derajat. Karena satu segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, kita bisa pakai sin ya. Sin dari 60 derajat saja, jadi sin 60 derajat sama dengan demi. Sin 60 adalah setengah akar 3, jadi sama dengan depannya yang ini ya, karena kita fokus ke sudut 60, jadi depannya adalah AB. AB per miringnya adalah 12 cm. Oke, kemudian perkalian silang ya. Jadi akar 3 per 2 dikali 12 sama dengan AB. Ini bisa kita coret jadi 6. 6 akar 3 sama dengan AB. Jadi AB-nya itu sama dengan 6 akar 3 cm. Oke, kemudian kita mencari BC. BC itu berarti yang ini ya. Berarti kita bisa pakai apa? Kalau kita mau mencari sisi samping ya, kalau buat sudut 60, tetapi kita bisa memakai yang 30 derajat saja. Jadi kita bisa pakai sinus ya, sinus 30 derajat ya. Sama dengan demi. Sinus 30 itu adalah setengah, depannya adalah BC ya. BC per miringnya adalah 12 cm. Oke, kemudian kita kalikan silang ya. Jadi 12 dikali 12 sama dengan BC. Oke, setengahnya dari 12 adalah 6 sama dengan BC. Jadi BC sama dengan 6 cm. Oke, kemudian kita diminta untuk mencari sinus C. Oke, kalau sinus C itu berarti kita berpatokan pada sudut 60 derajat ya. Oke, nanti kalian hitung sendiri ya ini ya, bisa ya. Kalau sinus itu berarti demi, depan per miring. Oke, kemudian yang nomor 2, hitunglah sinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah sekan 30 derajat dan kotangnya 60 derajat. Oke, jadi ini kita kalikan dulu ya hasil dari sinus 60 dikali kosinus 45. Kemudian kita jumlahkan dengan sekan 30 derajat dikali kotangan 60 derajat. Oke. Sinus 60 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah sekan 30 derajat dikali kotangen 60 derajat. Oke, hasil dari sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 ya. Jadi setengah akar 3 dikali kosinus 45 adalah setengah akar 2. Ditambah sekan 30 adalah 2/3 akar 3 dikali 1/3 akar 3. Oke, kemudian kita bisa mengubahnya menjadi akar 3/2 dikali akar 2/2 ditambah akar 3. Oke, sebentar dikalikan ya, jadi 2 akar 3/3 dikalikan akar 3/3. Oke, kemudian ini kita kalikan ya. Kita kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi akar 3 kali akar 2 adalah akar 6 ya. Akar 6/4 ditambah 2
akar 9 per 9. Oke, kemudian akar 6 per 4 ditambah hasil dari akar 9 3 ya. Jadi 2 dikali 3 per 9. Sama dengan akar 6 per 4 ditambah 6 ya. 6 per 9. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya ya. Jadi 36. 36 bagi 4 itu 9. 9 dikali akar 6 tetap ya. Ditambah 36 bagi 9 itu 4. 4 kali 6 adalah 24. Oke, jadi sampai sini saja. Oke, kemudian yang B. Oke, sebentar. Yang B adalah sinus 30 derajat ditambah kosinus kuadrat 45 derajat ditambah tangen kuadrat 60. Oke, maaf sebentar. Tangen kuadrat 60 derajat ya dibagi kosekan 30 derajat kotangen 45 derajat. Oke, sebentar dicek lagi ya. Oke, sudah betul ya. Kita lanjutkan saja. Hasil dari sinus 30 derajat itu adalah setengah ya. Jadi setengah ditambah hasil dari kosinus 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Karena ada pangkat 2-nya jadi kita pangkatkan 2. Jadi setengah akar 2 pangkat 2 ditambah tangen 60 itu adalah akar 3 ya. Akar 3 karena kuadrat kita pangkatkan 2 juga. Oke, dibagi kosekan 30 adalah 2, kotangen 45 adalah 1. Oke, kemudian jadi setengah ya. Ditambah, ini kita pangkatkan 2 ya. Masih ingat nggak? Kalau bentuk pecahan, kita pangkatkan 2, jadi pembilang pangkatkan 2, penyebut juga iya. Jadi bisa kita tuliskan akar 2 pangkat 2 ya, per 2 pangkat 2, ditambah akar 3 pangkat 2, per 2 dikali 1, 2. Oke, kemudian sebentar ya. Oke, setengah ya. Setengah ditambah akar 2 pangkat 2 itu sama aja akar 2 dikali akar 2 ya. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi 2 per 2 pangkat 2 itu 4 ya. Ditambah akar 3 pangkat 2 itu sama aja akar 3-nya ada sebanyak 2 kali ya. Jadi akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 ya. Hasilnya adalah 3 per 2. Oke, kemudian kita jumlahkan ya yang pembilang dulu. Jadi kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. Jadi 4 di sebentar ya. Oke, 4 dibagi 2 adalah 2 ya. 2 dikali 1 2 ditambah 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 2 itu 2 ditambah 4 dikali 3 itu 12 per 2. Oke, sama dengan 12 sama 2, 14, tambah 2, 16. 16 per 4. Kita kalikan saja. Kalau kalikan berarti kita balik ya. Dikali dengan setengah. Penyebutnya ini kita balik. Jadi 16 bagi 4 itu 4 ya. 4 dikali setengah adalah 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 8 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tentukan tinggi tiang bendera itu. Oke. Sebentar ya. Oke, jadi kalau ada soal cerita seperti ini, kalian mudahnya itu kalian buat dulu gambarnya. Ilustrasinya kita buat dulu. Oke, nih misal ini ada nomor 3 ya, bentar.
Ini ada seorang anak sedang melihat tiang bendera. Jadi anggap saja ini. Nah, ini tiangnya ya. Oke, kemudian sebentar. Oke, tinggi anaknya adalah 155 cm. Jadi ini 155 cm. Kemudian jarak dari anak dan tiang bendera adalah 8 meter ya. Kemudian sudutnya adalah 45 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Berarti ini ya. Ini tuh berapa? Nah, kita sudah tahu nih bahwa tinggi dari sini sampai sini adalah 155 cm. Jadi kalau mau mencari tinggi tiang bendera, kita misalkan saja, misal ini adalah X. Oke. Kemudian kalau di sini itu 8 meter, berarti sini juga iya atasnya. Oke, kemudian kita mau mencari depan ya, sisi depan dari sudutnya. Berarti bisa memakai tan ya. Tan 45 derajat sama dengan disa. Tan 45 derajat adalah 1 ya. 1 depannya adalah yang ini X. Kemudian sampingnya adalah 8. Jadi dikalikan silang ya. Jadi X-nya sama dengan 8 meter. Apakah ini jawabannya? Belum. Ini belum jawabannya. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Jadi kalau tinggi tiang bendera itu tadi kan permisalannya adalah ini ya. Jadi tinggi tiang bendera itu adalah X ditambah 155 cm. Oke, X-nya adalah 8 meter ditambah 155 cm. Oke, karena satuannya belum sama ya, jadi kita ubah menjadi meter. 155 cm ini sama dengan 1,55 meter. Jadi ditambah 8 meter. Hasilnya adalah 9,55 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 9,55 meter. Oke. Kemudian soal terakhir yang nomor 4. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 45 derajat dengan tanah, tentukan jarak ujung tangga dengan tembok rumah. Oke, kita buat dulu ya segitiganya. Kita buat dulu ilustrasinya biar mudah. Sebentar. Oke, anggap saja ini temboknya ya. Ini tembok, ini tangganya. Tangganya itu panjangnya 6 meter ya, jadi ini 6 meter. Kemudian membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Jadi sudutnya di sini 45 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak ujung tangga dengan tembok. Tangganya kan yang ini. Ini tangganya, ini temboknya. Berarti yang ditanyakan tuh yang sebelah sini. Kita misalkan X. Nah, kita pakai apa nih? Ketika diketahui sisi miring dan yang ditanyakan adalah sisi sampingnya. Jadi kita bisa pakai kosinus. Kosinus 45 derajat sama dengan kosami samping per miring. Kosinus 45 adalah setengah akar 2 ya. Sama dengan sampingnya adalah X, miringnya adalah 6. Kemudian kalian kalikan silang jadi
akar 2 per 2 dikali 6 sama dengan X. X sama dengan, ini bisa dicoret ya, jadi 3 akar 2. Oke, jadi jarak ujung tangga dengan tembok adalah 3 akar 2 meter. Jadi harus ada satuannya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Oke, makasih, cukup sekian.